Rana, deteksi gambar logo nama background. Dimulai pertama kali dari Nabi Samawati itu berdiri Allah apa saja yang ada di dalam langit dan apa saja di dalam bumi. Jadi semua itu milik Allah. Yang kita ngerti, sing kita boten ngerti, semuanya milik Allah. Jadi kalau dikatakan dari makhluknya Allah, kira-kira awak iblis sing ngerti kalau sing boten ngerti apapun. Akan sing boten ngerti. Karena perkara sing kita ngerti terjangkau dan ada juga perkara yang ngerti tidak terjangkau. Sing ngerti wae nggih. Itu ukurannya kata perkara sing kita ngerti tapi tidak terjangkau. Kalau terjangkau, si gawean manusia apa kayak motor betul. Apa yang kita tahu tentang motor? Padahal kita ngerti, itu tidak akan terjangkau. Muga sing langsung gaya Allah pedus pertamanya. Itu umpamanya. Kita ngerti, tapi kita tidak terjangkau. Kok bisa ngomongin begini? Kok bisa hidup? Mangan sugar, metu air susune dari sapi. Mangan sugar, metu dagingnya. Mangan jagung, metu ndoke dari. Jadi hal-hal yang seperti itu ciptaan Allah. Ingkang kula sampeyan kabeh ngerti saja tidak terjangkau. Apalagi yang tidak ngerti. Maka dimulai dari lafaz lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik Allah, Allah ngerti. Menyertakan Allah yang memiliki Allah. Lalu kemudian disimpulkan bahwa pembahasan ini adalah makhluknya Allah yang paling sempurna. Manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna ini saja juga punya banyak keterbatasan. Kalau ini profesor itu terbatas. Kalau profesor sing tukang gawe sampo itu batas nggih. Profesor sing tukang gawe sampo niku rambutnya yo putih. Nggih. Profesor sing gawe obat para uku niku yo Profesor yang menciptakan bedak supaya untuk menahan penuaan, dia dari Tuhan.
ini. Jadi orang-orang yang kita anggap sangat berilmu bahwa jadi ada SD waktu itu dari ngomong profesor dikasih ya. Jadi cerita orang itu saja tidak nyanda. Maka dari situ kita ketahui bahwa manusia itu sak cerdas-cerdasnya manusia, sak pintar-pintarnya manusia masih banyak keterbatasan. Tapi aneh, manusia itu diceritakan waktu surat Yasin, innallaha qasimum mubin, manusia ini kerjanya itu kan ngengkel. Nah, ngengkel itu kayak obatnya loh. Beneran, kalau penyakit ngengkel jangan hilang kalau terus ngengkel. Arah pembicaraan banyak. Di saat manusia berpikir tentang ketuhanan, milik Allah, siapa Allah? Allah yang memiliki seluruh alam. Allah yang menciptakan seluruh alam. Di saat berpikir kepada Allah, kepada Tuhan, maka Rasulullah SAW memberikan batasan. Tatafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah, seperti apa Allah, ada di mana, kayak mana, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi berpikirlah kepada makhluknya Allah. Kalau kita berpikir kepada makhluknya Allah, dari jenis binatang, ada binatang yang hidup di laut, di air asin. Ada binatang yang hidup di air tawar. Ada binatang yang berjalan dengan kaki 2, kaki 4. Ada yang tidak punya kaki, berjalan dengan perutnya. Ada yang hidup di dalam tanah, ada yang hidup di udara. Ada yang kecil dan ada yang besar. Semua ciptaan Allah ini beda-beda. Semua ciptaan Allah beda-beda. Maka pada surat Al-An'am dikatakan, apala yang turuna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta dijadikan? Jadi keluarga Samin ini tidak akan bisa memahami semuanya, tidak akan bisa. Contoh manusia. Karena Nabi ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar. Manusia diceritakan, manusia pertama kali diciptakan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan dari tanah. Maka ringkasnya, manusia diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Jadi lemah, tanah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disabda kun fayakun. Lalu kemudian dari Nabi Adam diambil dari Nabi Adam dijemuk tulangnya oleh Allah jadikan istrinya yaitu Hawa. Jadi sejarah dunia orang yang punya bapak tidak punya ibu yaitu Hawa. Lalu kemudian dari dua orang yang dari jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, maka Allah menyatukannya. Dari dua orang ini lahirlah manusia sedunia. Maka setelah berjalan beberapa tahun, di dalam ceritanya Nabi Soleh itu Nabi dia juga yang banyak ditanya oleh para umatnya, bagaimana kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan itu seperti apa, kekuasaan Tuhan itu seperti apa. Jadi Nabi itu dia panik. Maka Nabi Soleh diperintah ada air sumber di daerah itu. Di dalam air sumber itu sekitarnya ada batu besar. Lalu waktu itu kalian Nabi Soleh pembulet. Lalu pembulet dari setelah orang kampung itu
langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sehingga pada sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam, namanya zamannya Nabi Zakaria, Nabi yang ke-24, 23, maka Allah membuktikan lagi masih kurang satu. Ada orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu Adam. Ada orang lahir ada bapak tanpa ibu, yaitu Hawa. Lalu ada orang lahir lagi punya ibu tanpa bapak, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu karena sejarah dunia sudah entah berapa ribu tahun, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu berapa ribu tahun, jadi yang ngerti. Laki-laki sekitar 6.000 tahun. Itu si jenenge wong lahir niku nek wong lakon wadon mboten mesti ana sing lanang. Namanya Kisro nih, bukan karena Maryam mboten ke orang duwe bapak. Diwamuk kok sak kampung dilok-lokne. Wahai Maryam, kamu di mana? Saya lihat ibumu bukan pelacur, kakekmu juga bukan pelacur, tapi kamu kayak ibu di mana? Terus dilok-lokne sampai melahirkan, maka di tahun melahirkan itu diusir oleh orang sekampung. Maka di saat diusir di pinggir kampung masih dihina-hina dilok-lokne. Maka Allah berikan ilham kepada Nabi Maryam, juga dia kepada Maryam, nenek mau tekok melalui nenek mau tekok menjadi itu. Maka Maryam mengatakan, kalau kamu bertanya kepadaku tidak akan jawaban saya tidak akan memuaskanmu. Karena pengalaman manusia, kalau lihat pengalaman manusia itu luwih kapan enek komentar mesti enek silang. Jadi orang itu enek silangan, jadi terus tekok karo aku, engkau mesti gak percaya. Saya tekok oleh bayi. Maka semuanya pada tertawa, pada lebih menghina lagi, dia bayi yang lahir koni-koni. Maka kemudian bayi ini berkata, wahai kaumku, saksikanlah bahwa saya ini adalah hamba Allah. Saya diciptakan seperti Allah menciptakan Adam. Saya adalah hamba Allah dan saya diutus oleh Allah. Saya akan selamanya akan mendirikan sholat dan berbakti kepada orang tua putriku, kepada ibuku. Ini tidak sebut kedua orang tuanya, tapi kepada ibu. Lalu kemudian orang ini dengan Nabi Isa ini sangat sakti, orang Jawa sakti dan mukjizatnya sangat besar. Semua orang sakit, apapun sakitnya, Bapak Sudowono itu pun syaratnya siji. Kamu percaya bahwa saya adalah hamba Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Kalau zaman saya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang ini setuju. Paspornya udah. Datang ada seorang datang yang buta asli, orang itu buta asli. Buta asli itu tidak ada kotak mata nih. Datang. Apakah kamu bisa menyembuhkan saya, Tuhan? Maka Nabi Isa mengatakan saya tidak bisa menyembuhkan siapa saja. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Bagaimana syaratnya? Percayalah bahwa saya ini hamba Allah, diutus oleh Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Ucapkanlah. Maka saja kalau begitu. Maka kalau dia percaya, maka lalu Nabi Isa mengambil tanah, diuber-uber kaya lereng, daripada dibelah, kalau di sini buka, diwai, melek, jadi berlipat asli. Terus sangat sakti. Ada bikin tanah, bentuk kaya burung,
bisa. Maka bisa berdoa, saya tak dungo. Amin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan. Ya Allah, turunkanlah rampatan makanan yang serba ada dari langit. Makanan yang serba ada ini akan menjadi tanda kebesaranmu dan menjadi hari raya bagi kami. Hidupnya tenang oleh Allah. Lapangan, alur-alur, semua akan memperoleh kepada. Tapi dijajani, sopo ikan panganan itu kok kufur, maka Allah akan menghukum yang tidak pernah dilakukan oleh Allah sebelumnya. Tenang, kalau si kafir bisa berdosa cetek. Ada lalu ada salah satu sejarahnya. Ini sebenarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, artinya apa? Keterbatasan manusia ini harus logis. Allah itu sadar Allah itu terbatas. Harus memaksakan, menurut saya. Kalau orang memaksakan tentang ketuhanan, sehingga Nabi Isa ini berpengaruh pengaruh yang sudah luas. Waktu itu ada raja namanya Raja Konstantin. Raja Konstantin diri, waduh itu pengaruh kita kalau bicara ini. Sampai umur 33 tahun, Nabi Isa itu tidak punya rumah. Nabi tidak punya rumah. Dia disebut Al-Masih. Disebut Al-Masih itu yang selalu berjalan terus. Naik turun terus disolid terus jalan terus. Nah, kalau pengen di rumahnya dari rumah ya bisa jalur mati. Kalau misinya bukan itu, Al-Masih itu yang selalu berjalan dengan hidupnya terus, hanya kesalahan kembali membawa bantal. Tidak bisa. Pengaruhnya sudah luar biasa sehingga rajanya ini menjadi iri. Lalu ada rencana untuk pembunuhan. Dipakai gawat. Maka diwarakan orang yang bisa membunuh itu akan jadi hadiah yang besar. Lalu punya teman yang setia. Setelah itu agak lupa yang mati aku bisa siapa namanya temannya Yudas. Jadi orang dekatnya Nabi Isa ini dipengaruhi oleh kedua pisau materi pisau nangkep akan jadi Isa. Maka di saat di rumah diinformasikan pasukan sudah siap ada berbel, ada di tempat terpencil, ada di berbel. Maka Nabi Muhammad sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlanjut. Kalau wajahnya Nabi Isa ini diserupakan kepada pengikutnya itu tadi. Ya, lalu yang ditangkap dia bisa ini. Kemudian disalib. Setelah disalib, dibalik faktakan. Dibalik faktakan. Para pengikutnya orang ini si Isa. Ini adalah sebenarnya Yesus. Ini adalah orang menyerahkan diri untuk menebus dosa kalian di hadapan Bapaknya. Diwalik sehingga sampai sekarang namanya Kristen itu dari kata-kata Konstantin. Balik makanan. Padahal di zaman itu sangat tidak masuk akal. Di zaman itu yang namanya orang disalib itu karena melakukan kekerasan yang
Itu sampai sekarang. Tapi kalau menurut pandangan Islam, yang saya maksud tidak kita ngomong menurut pandangan Islam. Ada keyakinan jadi sudah urusan dia, urusan dia. Dalam pandangan Islam, menurut sejarah riwayat dunia yang ada, yang namanya bapak, anak, ibu itu pasti satu jenis. Kalau nggak satu jenis, nggak bisa. Kalau anaknya manusia, Nabi Isa, ibunya Maria, Nabi manusia, bapaknya mesti manusia. Tidak manusia nggak jadi. Jadi nggak bisa, nggak pernah ada kambing beranak kiri, nggak pernah ada. Babi beranak sembelih, nggak pernah ada. Isilahnya nggak jadi, sama dua duit babi ditaruh terus kita nggak jadi, nggak bisa. Jadi yang namanya perkawinan itu pasti satu jenis, lebih anak lagi ya. Jadi ngomong kasar, ngomong kasar. Kalau anaknya itu dari mana dari apa? Dua anak dari mana berarti berarti anaknya anak jadah. Itu dalam pandangan tidak masuk. Orang yang selalu berpikir kepada ketuhanan, kalau berpikir kepada zatnya Allah terus dan otak manusia itu terbatas, kepinter. Manusia akan berpikir hanya sesuai yang kita ketahui. Si jadi manusia itu dia anak, dia ibu, dia bapak. Nabi Isa ini mau itu kan dua ibu kali bapak itu kan. Kalau malah kono deh, mikir jadi deh. Padahal itu salah satu bukti yang melengkapi bukti dengan sejarah yang panjang. Wong kan di bapak kan di ibu Nabi Adam, wong dua bapak kan di ibu Hawa, wong dua ibu kan di bapak atau Nabi Isa. Sejarah panjang. Jadi kalau logikanya manusia ini mikir Tuhan tidak mengikuti informasi yang dibawa oleh para nabi, maka orangnya akan berbeda. Menurut saya pembuatan Tuhan itu diantar. Ada orang berpikir Tuhan itu seperti ini. Lalu aku tangan 6. Satu tangan memberi rezeki, satu tangan lagi menolak rezeki. Satu tangan memberikan penyakit, satu tangan memberikan obat. Satu tangan lagi ini yang mengangkat seseorang, satu tangan lagi yang perbedaan pemaksaan ekonomi. Kalau dulu ada orang bertangan 6, pasti kemudian juga ada loh tangan 4, kalau tangan 5 itu enak. Nyatanya ini sejarah manusia yang dari 2 tahun. Kurang naik, ini mau tangan 4, tangan 6, orang tangan 8. Jangan. Itu hayalan. Ada lagi manusia berkepala gajah. Yuk, ternyata ini kupikirin. Manusia berkepala gajah hebat. Jadi malah betulnya asal gajah manusia kan masih mulia manusia. Kalau dulu memang ada manusia berkepala gajah, pasti di akhir yang lain dia manusia berkepala kambing baru udah lebih manusia nyatanya berapa. Itu kan berarti hayalan belaka. Itu hayalan belaka. Dan anehnya Tuhan-Tuhan mereka itu semua juga beristri dan beranak. Siwa dia anak dibujuk, Rama dia anak dibujuk, Krishna dia anak dibujuk. Itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kalau manusia hanya mengandalkan akalnya saja, sehingga berpikir pada zat Allah akan bingung. Maka dibatasi, jangan berpikir pada zatnya Allah. Nah, urusan yang kita tidak ngerti, ini harus dengan cara bareng-bareng. Urusan kita yang kita ngerti
kita percaya kepada seseorang. Jangan kayak saudara motor, percaya kalau bengkel, kan? Percaya oleh bengkel, kayak saudara motor. Urusan keimanan, siapa Allah, siapa Tuhan kita, itu percaya kepada utusan Allah. Itu disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang nabi dan seorang rasul itu punya beberapa ciri khas. Salah satu ciri khasnya tidak pernah bohong. Dan diberikan mukjizat kelebihan-kelebihan yang di luar batas kemampuan manusia untuk membenarkan daripada pengetahuan itu yang lain. Salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini telah diutuskan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin secara panjang dunia itu sudah ribuan tahun. Tapi Kanjeng Nabi bisa cerita Nabi Adam, bisa cerita Nabi Nuh, bisa cerita Nabi Idris, bisa cerita Nabi Ibrahim, bisa cerita nabi-nabi yang terdahulu, membuktikan bahwa beliau ini adalah generasi para nabi yang terdahulu. Dengan menyebutkan la ilaha illallah, satu Tuhan. Nabi Adam menyembah Allah, Nabi Nuh menyembah Allah, Nabi Idris menyembah Allah, Nabi Ibrahim menyembah Allah, Nabi Musa menyembah Allah, Nabi Yahya Zakaria menyembah Allah, Nabi Muhammad juga menyembah Allah. Mohon maaf, kalau ada orang berpendapat, ini pendapat itu selama ini. Di zamannya Raja Besar dikatakan Tuhannya itu Yesus. Itu ada sejarahnya sejak ada. Kalau memang Tuhannya dia, ya Tuhan kok datang belakangan ini. Ya terus ngomong disik Tuhannya ini. Tuhannya soal sebenarnya, betul. Jadi dia lahir itu mau semua ya, sudah miliaran. Jadi mau disik Tuhannya ini. Ya betul pasti ini. Saya dipahami dengan ini. Jadi ini untuk menguatkan keimanan keluarga sendiri. Jelas betul pas. Pengakuan mohon maaf itu agama yang pertama datang ke Indonesia itu
sejarahnya orang yang memaksakan diri memikir tentang beratnya Allah. Tuhan itu seperti apa, di mana, kayak apa. Maka mesti keblinger. Karena manusia tidak akan bisa berpikir keluar dari pengalaman diri. Manusia berpikir keluar dari pengalaman diri yang tidak pernah bisa dilihat, maka tidak pernah bisa berpikir. Dan apapun yang kita pernah melihat dan apapun yang pernah kita tidak melihat itu akan kita tahu, akan kita. Coba, Allah itu punya makhluk namanya malaikat. Malaikat itu hidup tanpa energi. Gak makan, gak minum. Makan tanpa, hidup tanpa energi. Lebih hebatnya lagi, malaikat itu hidup tanpa jasad. Jadi namanya justru rapipun. Maka malaikat ini tidak bisa dibatasi dengan apa. Kalau 84 ada orang Jerman, ada orang yang mau mati, dikurung dengan kaca. Itu supaya untuk kira-kira malaikat biasa nyolong. Jadi soalnya disoalin, karena tidak punya jasa, bisa masuk ke mana saja. Seperti roh kita ada di mana? Ada roh. Campur dengan seluruh darah daging kita itu ada roh kita. Ada roh. Tapi roh itu tidak menjatuh orang yang paru-paru, orang yang ginjal, betul. Campur dengan yang seluruh ada di darah daging kita itu semuanya ada roh. Itu baru roh itu juga ciptaan Allah. Yang kedua ada setan, jin, itu juga makhluk Allah yang hidup tanpa energi. Kalau kita energi tidak butuh ambil hari, orang butuh ambil jagung, beda. Karena hidup tanpa energi. Kalau manusia membanggakan dirinya karena bisa mengambil energi, bisa dimulai minyak tanah, orang Amerika bisa dimulai minyak tanah di rumah, bangga rumah satu lebih hebat daripada yang lain. Itu belum apa-apa. Jim setan itu lebih hebat lagi. Nggak perlu minyak tanah itu orang diri. Nggak perlu energi. Jadi mana-mana. Dia terbang kemana-mana. Ada binatang yang pakai energi, tapi energinya sangat irit. Oleh kumbang, tawon, coba tawon itu jangan merhatiin. Tawon itu, mangan itu sepiro. Mangan itu sepiro. Tapi yang miber itu kecepatan bisa 100 km per jam. Dia punya energi tapi sangat irit, energinya sangat irit banget, irit. Dan lalu kan kalau baru posisi positif, bahkan lalu baru posisi udah sebenarnya, tapi mengibet pandemi berapa jam, nomor kuat, tak ekor. Dari makhluk Allah itu seperti itu. Sekarang kita berpikir seperti apa sang penciptanya, tapi jauh lebih daripada ini. Nah, dan istighosah biasanya kalau lebih tidak nih, bahkan syirkai wal aini nuri wajhi ya Allah, hapuslah dari hati kami. Ya Allah, hapuslah dari hati kami prasangka yang bertanya-tanya di mana Allah, seperti apa Allah, itu hapuslah. Karena mikir apa katakan rumusipun keliru. Karena perkara yang
tapi rumusnya percaya kepada orang yang ngerti. Beda. Ya siapa yang ngerti? Ya itu sebenarnya kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil nanti ya. Jadi atau tawaran perkataan ini lalu di bawahnya. Wa itu betul ma yang kusiku al-qurbu wa hasibukum billah. Kalau kamu melahirkan apa saja yang ada di dalam hati dan kamu pernah menahan, jadi unek-unek yang jero hati itu bakal dihitung kalian Allah. Maka itu sing mbok omong dihitung, sing gak mbok omong yo dihitung, sing mbok lakoni dihitung, sing dadi unek-unek hati yo dihitung. Maka para sahabat ngadu dengan Nabi Rasul, saya diwajibkan kepada kami sholat, saya bisa. Diwajibkan puasa, saya bisa. Diwajibkan haji, saya bisa. Diwajibkan sedekah, zakat, saya bisa. Tapi kalau untuk menahan supaya hati kami tidak berbuat kesalahan, tidak bisa. Allah itu akhirnya buat saya itu. Saya Nabi memberikan nasihat dan seperti itu. Jangan seperti itu katakanlah sami'na wa ata'na wa qalu sami'na wa ata'na sebelumnya amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Jangan seperti itu. Berimanlah kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, putusan-putusan Allah. Yang beriman kepada itu semua gak boleh termasuk para nabi dan para rasul. Para nabi kata maksudnya aku nabi. Aku ya padha kowe, aku ya beriman kaya aku padha. Jadi yang diperintah itu bukan sampai kok, saya juga diperintah. Saya ngerti bahwa saya juga diperintah sama seperti sampean melakukan itu bayar adil, tidak ada bedanya kalau oleh sampean dalam urusan iman. Katakan sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Saya mendengar, menerima perintah dan saya taat. Dan saya minta maaf apabila tidak bisa mengamalkan perintah. Jadi apapun Bapak Ibu sekalian, perintah agama yang berhubungan dengan wajib jangan sekali-kali disangkal. Dengan bahasa lain, jangan sekali-kali engkel. Saya punya waktu jadi tim Basul Masail, itu ada seseorang yang mengajukan pertanyaan dan sampai sekarang tidak terjawab. Ada seorang kerja di Cilegon di pengecoran baja. Orang kerja di pengecoran baja ini panasnya 2 derajat, dekat sebentar harus keluar. Dan mereka sudah harus minum. Dekat sebentar harus keluar. Sebentar harus keluar. Dekat sedikit mereka langsung sakit panasnya suhu itu. Kalau keluar minum, tidak minum mati. Terus kalau orang kerja seperti itu kan musim poso piye. Karena itu bukan mati, bukan mati. Akhirnya jawabnya cuma satu. Tidak apa-apa. Yang namanya puasa itu wajib, ya yakin orang wajib. Nek iso dilakoni, nek iso lakoni nyuwun aku.
tidak boleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa. Doa yang pertama, Rabbana Allah Subhanahu wa taala memberikan laporan maka sabat wa alaiha maka sabat. Kuwi kok dhewe gak iso, dhewe gak kuat. Apa sing mbok lakoni yo kanggo awakmu. Kowe lakoni ati kanggo awakmu dhewe, lakoni Allah kanggo awakmu. Ya kok gak kuat iki lakoni ati kok elek. Nah, elek to nggih, yo kanggo awakmu dhewe. Kanggo awakmu dhewe to yo. Jadi siapa yang suka keburukan? Jadi orang yang berbuat keburukan itu berbuat keburukan pada dirinya sendiri, gak belum sholat, itu berbuat keburukan, aslinya berbuat keburukan pada dirinya sendiri. Lalu ngajari donga, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah. Janganlah Engkau Tuhan menyiksa kami di saat kami lupa atau kami keliru. Allah mengatakan maaf, ya, nek lali kalau terus tak ngapura. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina ya Allah. Janganlah kami memberikan beban yang berat seperti Tuhan memberikan beban yang berat kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, iya. Nah, lalu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi Allah. Jangan-janganlah nama Panjenengan memberikan muatan kepada kami yang kami tidak mampu mengangkatnya. Maka Allah menjawab, maaf, iya. Wa'ana wa'firlana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Satu ayat yang terakhir ini memberkati dunia ini. Itu saya. Wa'ana Panjenengan paling ampun dumateng kita. Ampunan, namanya ampunan itu dosa yang tidak dihitung jumlahnya atau tidak dihitung materinya, tidak dihitung jenisnya, betul. Yes, apa saja pokoknya rupanya dosa diampuni. Diampuni gak ditanyakan dosa apa itu, betul. Wafir lana, kalau ghafara itu wafir lana ini dosa sing ketara. Kula ninggal soal ya Allah dengan ngapura, kula berposo dengan ngapura niku enek hitungane, itu nek ngapura. Tapi diampuni itu enggak ada hitungannya. Warhamna, dan berbelas kasihanlah ya Allah kepada kami. Ini welas asih Allah itu lebih luas dari dosa-dosa hambanya. Maka seorang hamba itu tidak boleh putus asa untuk mencari rahmatnya Allah. Anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Panjenengan menika Tuhan kami. Dan tolonglah kami mengalahkan orang-orang yang kafir. Sebuah ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ini sedang dibaca. Nanti orang yang membaca ini maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dibaca di saat akhir. Jadi kalau ulangi malih, pokok dalam urusan agama itu ada banyak hukum, khususnya dalam hukum yang wajib. Apapun kewajiban yang kita terima, yang kita dengar, apakah kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, harus diterima semuanya. Ya. Orang mewah di kantor apapun, juga bisa berbuat apa-apa, juga bisa protes. Harus diterima, nek gak iso lakoni, gak kuat menyambut nyuwun ngampun. Lalu lewat nyuwun ngampun. Ini beda dalam urusan syariat, beda dengan urusan syariat. Ini tata krama. Kalau dalam urusan syariat, kalau wajib gak dilakoni, diutang, disalur, dhuwur, kekuran, lewat. Teko asar kayak kami. Maka sak dhewe salat asar salat dhuwur dhisik. Allah
aturan syariat kalau wajib harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan punya hutang. Hutang itu disahur, disahur besok ditagih. Nah, dibilang nih, kita menyadarkan diri kita sepenuhnya bahwa kita ini adalah seorang hamba. Artinya begitu harus tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua seorang hamba harus mengikuti Tuhan. Semoga program ini diberikan kepahaman dan insya Allah saja tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.